masjid, walaupun nama di Indonesia musola. Bedanya apa? Nggak ada sholat Jumat di sini. Yang sholat Jumat namanya apa? Masjid Jami'ah. Masjid Jami'. Nah, ini masjid. Nah, baca waqaum fi baitin min buyutillah. Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Nah, kita di sini apa? Insyaallah kita membaca kitab Allah. Wa yatadarrasunahu fi ma bainahum. Dan saling mempelajari di antara mereka. Saling belajar. Illa melainkan apa yang didapat nazalat alaihim sakinah, turun ketenangan kepada kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah dilimpahkan kepada kita. Wa hafathumul malaikah, dinaungi oleh malaikat. Wa dzakarahumullah fi man indah, dan disebut oleh Allah di sisinya. Siapa yang di sisi Allah? Yang di sisi Allah siapa? Para malaikat. Nah, para malaikat itu disebut masyarakat. Oleh karenanya sahabat, ini sahabat. Ketika mereka majlis, mereka bertanya, ya Rasulullah, ketika gimana seperti majlis ini, karena turun ketenangan, dilimpahkan kasih sayang Allah. Dan pertama lagi. Nah, jangan. Di sini udah jelas segini. Nah. Jadi banyak sekali keutamaan dari kita apa? Mempelajari Al-Qur'an ini. Nah, terlebih di majelis ilmu. Sama seperti ketika apa? Ya salat subuh dengan jamaah. Kemudian di masjid sampai apa? Ketika waktu syuruk. Syuruk di sini bukan pas matahari terbit, bukan. Tapi syuruk setelah terbit apa? Satu tombak, setinggi satu tombak mataharinya. Kemudian dia salat. Kata Rasul apa? Seperti apa? Haji yang sempurna. Seperti haji yang sempurna. Ini masya Allah keutamaan antum semua. Anda tadi salatnya sholat subuh di sana, bukan di sini. Nah, karena khawatir nggak keburu kalau ke sini. Taib. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai mana ya? Ada yang masih ingat? Oh, masih ada semua. Masya Allah. Nah, masih ada semua. Taib. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk al-jauf. Apa al-jauf? Di apa al-jauf? Rongga apa aja? Rongga tenggorokan dan rongga mulut, ini al-jauf. Kemudian kita juga mulai masuk ke makhraj yang nempel. Kalau al-jauf cuma lewat aja dia, cuma lewat. Kalau al-halq yaitu tenggorokan, maka dia nempel, ada tempatnya. Ada aqsal halq yaitu pangkal tenggorokan, ada wasatul halq tengah tenggorokan, dan ada adnal halq yaitu ujung tenggorokan. Nah, dan kita sudah belajar sampai wasatul halq. Di aqsal halq ada huruf hamzah dan huruf ha. Di wasatul halq ada huruf ain dan huruf ha. Dan sekarang kita akan masuk ke huruf selanjutnya. Akan tapi seperti yang sudah sering diingatkan, ketika kita belajar ini kita harus apa? Rajin mengulang, rajin membiasakan lidah kita. Kata Ibnu Jazari apa? Walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatu mri'in bifaqhihi. Enggak ada bedanya orang yang belajar sama orang enggak belajar. Kecuali apa? Orang yang belajar ini harus riyadhah, membiasakan lidahnya. Membiasakan apa? Untuk membacanya sesuai dengan yang telah dipelajari. Makanya Ibnu Jazari di An-Nasyr mengatakan wala a'lamu sababan li bulughi nihayatil itqan. Aku tidak mengetahui sebab yang paling sempurna nih buat menemui bacaan yang paling benar. Kecuali apa? Kata beliau, illa riyadatul alsun, melainkan membiasakan lisan kita, dan apa? Dan takraru lafzil mutalaqqa min famil muhsin, mengulang lafaz-lafaz yang apa? Yang diberikan oleh seorang guru yang memperbaiki bacaan kita. Nah, jadi ini semoga dipraktekkan terus ya. Insya Allah kalau dipraktekin ini lebih cepat.
Karena kita sambil satu huruf diperbaiki seperti itu. Insya Allah ini lebih cepat. Kita masuk makhraj yang kedua. Ada adnal halq. Ada adna al halq. Nah, ini masih gambar kemarin seperti ini dia. Nah, jadi leher ini mulai masuk ke bagian mulut. Nah, di sini kira-kira nih tenggorokan yang paling akhir. Begini saudara. Nah, daerah sini. Kalau kemarin wasat tengah sini, aqsal halq sebelah sini. Nah, dari sini keluar dua huruf. Dari sini ini namanya apa? Adnal halq. Yaitu ujung tenggorokan. Kalau kita rasakan nanti dia pas banget ada di sisa tenggorokan sebelum ke lidah. Sebelum ke lidah. Nah, di sini ada dua huruf. Di sini dua, di sini juga dua kemarin. Aqsal halq ada hamzah dan ha. Di adnal halq juga ada dua huruf. Apa aja hurufnya? Yang pertama huruf gha. Dan yang kedua huruf kha. Nah, jadi huruf gha dan huruf kha. Baik. Untuk lebih jelasnya mungkin Anda bisa sambil buka yang pernah Anda kirim. Itu sudah terjemahkan. Nah, ya, ini huruf gha dan kha di sini. Dia udah mulai masuk apa? Ke lidah. Ya, warna biru yang paling ujung nih. Makanya dinamakan ujung tenggorokan. Kalau di PowerPoint yang pernah Anda kirim, sebentar. Di halaman berapa ya? Ada semua kan? Pak siapa? Afan? Pak? Hendra. Pak Hendra. Udah pernah dapat filenya, Pak? Nggak apa. Nah, nggak apa. Anda bisa lihat di PowerPoint. Di halaman 17. Di halaman 17 Anda bisa lihat. Ujung tenggorokan itu ketika apa? Ini sudah lidah. Sebentar lagi dia mulai masuk ke mulut. Ini rongga mulut. Ini rongga tenggorokan. Nah, ini nempel di sini. Kha dan gha, dua-duanya di sini. Sehingga bukan go, bukan juga kha, tapi kha, gha. Nah. Baik. Dan perlu diperhatikan sebelum kita mulai masuk dan mendapatkan makhrajnya, bahwasanya huruf hijaiyah dia memiliki apa? Tempat keluar dan memiliki apa? Harokat. Seperti itu. Huruf gha dan huruf kha ketika kita membaca maka bukan dibuat seperti o, karena di dalam Quran, di dalam bahasa Arab tidak ada huruf o. Akan tapi apa? Dia ada kha. Nah, sorry. Gha. Sehingga kurang tepat penggunaan apa dengan bibir. Sebagian ketika baru belajar apa? Untuk mempermudah mereka, akhirnya apa? Kha atau gha dan ini kurang tepat. Ini kurang tepat. Karena tidak ada pengaruh di sini. Bukan di bibir. Tempat keluar gha dan kha di mana? Di ujung tenggorokan. Perhatikan, sebagian juga salah mendefinisikan apa? Tenggorokan. Mereka mengatakan aqsal halq dari sini, wasatul halq tengah sini, adnal halq di sini. Nah, ini kan masih ada tenggorokan lagi nih, masih bagian tenggorokan. Nah,
Dan bener nggak kira-kira pangkal tenggorokan di sini? Kurang tepat. Karena pangkal tenggorokan sejajar dengan apa? Pita suara. Pita suara kita di mana? Di sini. Enggak, pita suara kita sih. A, I dari sini permulaannya. Ini awal pita suara kita di sini. Kemudian naik sedikit di sini. Di dalam ini di tenggorokan kita ada huruf ain dan huruf h. Kemudian naik lagi nih sebelum masuk apa? Ke mulut ada huruf gha dan huruf kha. Nah, jadi sebagian kadang salah mendefinisikan. Karena apa? Pangkal tenggorokan akhirnya ngasih lihat leher. Nah, bukan hakikat dari tenggorokannya. Dan itu juga sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Tapi sekarang kita latihan seperti biasa dari huruf gha dulu. Intinya yang mudah untuk mendapatkan makhraj apa? Ketika disukun. Nah, cuma kita baca coba dari gha atau nggak apa-apa mungkin dibuka maskernya, tapi mungkin sambil jaga jarak kita. Baik. Gha. Gha. Nah, ri. Gu. Kerasa nggak di udah pengen ke lidah nih, dia udah dekat lidah. Kerasa ya Pak Hendra ya. Nah, coba kita sekarang agha, aghi, aghu. Nah, jadi ini udah masya Allah udah bagus. Yang paling penting apa? Kita tidak menyertakan bibir. Gha tidak seperti ini. Karena ini tidak tepat. Contohnya di ghairil maghdubi. Coba kita baca. Ghairil maghdubi alaihim. Sampai situ ya. Ghairil maghdubi alaihim. Silakan. Ghairil maghdubi alaihim. Nah, ini gha dan kha satu tempat. Makanya kadang apa? Antara gha dengan kha samar. Tapi yang membedakan apa? Sifatnya nanti. Sifat dari gha dan kha ini yang membedakan nanti. Nah. Taib. Untuk gha mungkin Pak Hendra bisa coba gha, ri, gu, ar seperti itu. Ya, lanjut. Ri, a, gu, ar. Nah. Gha, ri, gu, ar. Nah, baru. Pak siapa ya? Fida. Fida. Nah. Gha, ri, gu, ar. Nah, baru. Pak Amri. Gha, ri, gu, ar. Nah. Pak siapa? Afan? Pak Fajar. Nah, Pak siapa? Pak Udang, silakan. Nah, ini udah Anda merasa nggak? Itu udah tenggorokan yang paling ujung nih. Kalau Anda kesana lagi udah nggak ada tenggorokan lagi. Kalau Anda naik lagi, ini ujung tenggorokan nih. Nah, di antara kesalahan juga apa? Ketika huruf gha biasanya apa? Dibaca go dan ini kurang tepat. Kalau kita go itu di mana tempatnya? Di tenggorokan atau udah mulai masuk ke mulut nih? Udah ke mulut dia go. Nah, tapi dia masih di tenggorokan. Gha, ri, gu, ar. Sorry dah. Sampai sini udah ketemu tempat keluarnya? Taib. Kemudian huruf yang kedua yang ada di tenggorokan yaitu huruf kha. Kha. Perhatikan tidak ada o. Makanya penulisan Allah kalau kita lihat apa? Allah dengan a. Kemudian penulisan lain asalnya apa? Dengan a. Karena nggak ada harokat o. Harokat di dalam bahasa Arab ada berapa? Harokat 3. Fathah, dhammah, kasrah. Fathah, dhammah, kasrah. Sukun harokat bukan? Bukan. Sukun kan nggak ada perubahan. Harokat itu pergerakan. A, I, U seperti itu. Kalau sukun dia diam aja. Makanya ketika kita sukun apa? Kita kembalikan ke asalnya.
Misalnya ihdinas shiratal musta dikembalikan, mu domah, sukun dibalikin lagi, mustaqim, nggak ada nggak, tapi dia biasa aja kembali kepada asalnya, nggak ada pergerakan. Ini untuk harokat, sehingga bukan kho bukan, tapi kho, khi, hu, seperti itu. Baik, coba kho, khi, hu, kho, akhi, akhu. Nah, untuk silakan. Kho dulu, kho, khi, ya. Kho. Nah, Pak Fajar. Kho, khi, hu, kho, Nah, akhi, akhu. nah, barakallahu fiik. Pak Amri. Kho, khi, hu, Nah, akhi, kho dulu. akho, akhi, akhu. Nah, Pak Fida. Kho, khi, hu, Nah, kho. akho, Nah, akhi, akhu. nah, Kho, khi, hu, akho, akhi, akhu. nah, Pak Hendra. Kho, khi, Khi, nggak ada dari hidung, karena dia bukan dari hidung. Nanti ada yang dari hidung. Khi di kho, khi, khi biasa kayak sebelumnya khi aja. Khi, hu, akho, akhi, akhu. Nah, sebagian dulu mungkin Anda pernah belajar ketika huruf kho, orang ketika membaca apa? Sampai dia kedepanan nih, udah pengen masuk ke bagian lidah. Cuma Anda nggak bisa kasih contoh ya, karena berapa kali dapetin. Cuma alhamdulillah di sini nggak ada. Biasanya kalau dia agak kedepanan nih, antara bagian paling belakang lidah dengan tenggorokan, dia rasanya kayak pengen muntah karena nggak enak di sini ya. Biasa gimana ya? Ada yang bisa meratakin gitu? Nah, maksudnya alhamdulillah di antum nggak ada. Cuma sebagian kadang ada. Yang bacanya dia kurang ke belakang sedikit. Dia majuin ini udah mulai masuk ke bagian mulut nih. Nah itu, karena dia di pertengahan situ. Jadi nyampe sulit. Padahal dia tinggal taruh tenggorokan udah dapat seperti itu. Nah, sampai sini udah dapat ya. Baik. Kemudian kita akan masuk ke makhraj besar yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Karena tempat keluar yang besar ada berapa? Ada yang bilang 4, ada yang bilang 5. Nah, tapi kita ambil yang 4 karena itu lebih sempurna. Nah, kita masuk al-fam. Apa arti al-fam kemarin? Mulut. Al-fam, mulut. Nah, sekarang pertanyaannya, di mulut ada apa aja nih? Di mulut ada apa aja kira-kira? Nah, kita bagi sini ada 3 bagian penting di mulut. 3 bagian penting di mulut. Yang pertama ada, biar kita paham dulu nih sebelum masuk ke huruf-hurufnya. Karena kalau kita udah paham pembagiannya, kita nanti lebih mudah insya Allah. Di mulut pertama ada rahang atas. Rahang atas. Jadi kita masuk rahang atas. Rahang atas.
rahang atas. Nah, ini misalkan rahang atas seperti lidah ya, tapi ini bukan lidah nih. Tapi kita lagi bahas rahang atas. Ya. Rahang atas dimulai dari yang belakang. Yang paling belakang namanya apa? Rahang kita bagi di sini misalkan dari yang paling belakang ya. Dari yang paling belakang ini rahangnya. Rahang kan sebenarnya. Nah, dari yang paling belakang ini ada namanya al-hanak, ya rahang yang lembek. Rahang yang lembek. Kalau antum masukin tangan antum, rahang ada yang di paling belakang ini ada yang lembek, ada yang keras. Iya enggak? Yang paling belakang itu masih lembek biasanya. Yang paling belakang masih lembek. Ini yang pertama bagian ya rahang yang lembek. Ini yang paling belakang banget nih. Kalau Anda merasakan. Ke depan sedikit. Ini pembagiannya hanya buat mempermudah ya, nggak mutlak seperti ini. Karena rahang orang beda-beda. Rahang orang beda-beda, tinggal kita rasakan. Yang lembek, kemudian yang ke depannya lagi ada yang keras. Rahang keras. Nah, rahang yang keras. Ini agak ke depan lagi. Sampai sini udah dapat. Kemudian di sini ini yang disebut dengan apa? Tengah lidah. Tengah apa? Tengah tenggorokan, afwan. Tengah rahang. Tengah rahang. Nah, ini yang disebut dengan tengah. Nah, Anda nggak perlu berpatokan dengan ini. Tadi seperti Anda bilang, rahang setiap kita berbeda-beda. Kita tinggal rasakan yang paling belakang dia paling lembek nih. Kemudian maju sedikit dia udah keras. Atau misalnya ini. Yang tengah ini dia sama keras juga, cuma dia udah bagian tengahnya. Pembagian ini kenapa kita bagi seperti ini? Untuk mempermudah ketika nanti bertemu dengan lidah. Karena nanti lidah ketemu dengan rahang atau lidah ketemu dengan gigi. Seperti itu. Nah, kemudian di sini sebenarnya nggak sepanjang ini. Disebut dengan taraful lisan atau ujung lidah. Ujung lidah ini. Bagian lidah kita, ini lidah nih. Ini taraful lisan nih. Segini. Yang segini ya. Yang dia dalam keadaan lebar ya. Dalam keadaan lebar ya. Dalam keadaan seperti ini, bukan seperti ini. Karena ini bagian yang pertama nih. Dari saat dia keadaan apa ini namanya? Ini dalam keadaan seperti ini ya, jelas lidah kita nih biasa nih seperti ini. Karena nanti ada bagian dari pinggir lidah nih. Ada bagian dari pinggir lidah. Ini juga digunakan. Sekarang kita lagi bagian yang astagfirullahaladzim. Kalau kita ke lidah, afan. Kita masih di rahang atas. Afan. Ana jadi ke lidah. Gara-gara gambar lidah nih. Ada yang bisa gambar rahang? Kita jadi kesini, masya Allah. Afan ya, afan. Ini anak nggak bisa gambar rahang, jadi kita ke lidah malahan. Taib afan. Nah, di sini ada gusi atau al-lathah. Al-lathah. Kalau di buku-buku biasanya ini gigi nih, gigi seperti ini. Nah, mungkin seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini rahang yang atas ini ada lathah, yaitu gusi. Ada gusi. Nah, untuk gusi insya Allah udah tahu semua kan gusi? Ya. Nah, ini untuk bagian rahang atas. Gambarnya masya Allah ini. Ya. Baik. Kemudian bagian yang pentingnya di mulut, yang kedua ada al-lisan, yaitu lidah. Nah, ini baru lidah beneran sekarang. Ada lidah. Lidah terbagi menjadi berapa bagian? Nah, dia permulaan lidah namanya jazarul lisan. Ini permulaan lidah dan ini nggak digunakan. Permulaan lidah nih, lidah kan seperti ini. Nah, lidah ini permulaannya nih, dan ini tidak digunakan. Permulaan ini. Baik. Nah, baik. Tadi ini bagian tentang apa? Rahang atas. Dari yang lembek,
kemudian keras, kemudian permulaan tengah ini, dan terakhir gusi. Ini untuk apa? Untuk rahang atas. Kemudian di lidah ini disebut dengan jazarul lisan, yang paling awal dari lidah, dan ini tidak digunakan sebenarnya. Ini tidak digunakan. Baik. Jadi itu kita lewatin aja ya untuk yang jazar, karena dia tumbuhnya bagian dari lidah yang paling bawah nih. Nah ini nih, ini jazarul lisan nih, dan ini tidak digunakan. Baik. Kita langsung masuk ke bagian yang paling belakangnya setelah itu, yang digunakan ada aqsal lisan. Langsung bahasa Indonesia aja. Pangkal lidah. Pangkal lidah. Kemudian wasatul lisan, tengah lidah. Kemudian taraful lisan, taraful lisan artinya ujung lidah. Dan ini namanya ra'sul lisan. Ra'sul lisan. Yang paling depan nih, yang lancip, ini namanya ra'sul lisan. Kepala lidah. Kepala lidah. Baik, ini mungkin untuk yang taraful lisan, ujung lidah. Taraful lisan. Ini sampai ke depan dia. Dia dari ke depan. Tapi ujungnya enggak. Ujung tuh yang lancip ini nih. Adapun taraf dia ke depan sini. Baik. Jadi ini lidah, misalnya lidah. Yang tadi kan jazarul lisan nggak dipakai nih, permulaan lidah. Kemudian ke depan sedikit nih, ini mulai dipakai, yaitu pangkal dari lidah. Pangkal dari lidah, kemudian tengah lidah, kemudian taraful lisan, ujung lidah itu sampai ke depan nih, sampai ke depan ini taraful lisan. Akan tapi ujungnya nih, yang lancipnya itu bukan taraful lisan, tapi ra'sul lisan dalamnya, dalam bahasa Arab, yaitu kepala dari lidah. Saya ujung juga, cuma karena penggunanya taraful lisan, ini juga udah ujung nih. Ini digunakan dengan ra'sul lisan bahasa Arabnya, atau kepalanya lidah. Nah, ini untuk bagian lidah yang apa? Dalam keadaan dia datar nih. Sekarang pinggiran lidah dibagi lagi. Ini pinggiran lidah. Ini disebut dengan hafatul lisan, pinggir lidah. Nah, ini dari aqsa hafatul lisan, pangkal pinggir lidah. Yang paling belakang nih, pangkal pinggir lidah. Pangkal pinggir lidah. Nah, jadi lidah yang paling belakang nih, ini pangkal dari pinggir samping lidah. Nanti ini kita pakai untuk huruf dhad ini. Kita pakai untuk huruf dhad. Dia dari aqsa sampai adna. Dari paling belakang sampai paling depannya nih, sampai ujungnya. Kemudian di tengahnya ada wasatu hafatil lisan, pertengahan pinggir lidah. Dan kemudian yang terakhir, dan ini nggak sampai sini, sampai sini. Nah, di sini ujung pinggir lidah, di bagian akhir dari pinggir lidah, ujung pinggir lidah. Kenapa kita bagi seperti ini? Karena nanti di huruf dhad menggunakan pinggir lidah bertemu dengan gigi geraham, itu huruf dhad. Ada yang ditekan, ada yang cuma nempel. Nah, dia ditekan dari pangkal pinggir lidah sampai pertengahan pinggir lidah, ini ditekan. Adapun adnanya yang ujungnya dia apa? Hanya nempel pelan. Hanya nempel pelan. Nanti kita akan pelajari di huruf dhad. Tapi kenapa kita rinci? Karena kita harus bedakan antara pinggir lidah dengan lidah dalam keadaan